Halo, hai semuanya, selamat datang lagi di podcast akademik Dialog Administrasi Publik. Jadi, ruang diskusi ini merupakan ruang diskusi ilmiah mahasiswa administrasi negara yang membahas konsep, teori, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan modern. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat fundamental, yaitu topik pemerintahan dalam administrasi negara. Jadi di sini bersama saya sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ada Resin dan juga Angel. Halo teman-teman, selamat datang lagi. Boleh Halo. memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Resin Putra Marcelino dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Angel Agiatan. Oke, terima kasih. Untuk memulai podcast ini, kita mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu fungsi pemerintahan. Nah, banyak literatur membahas hal ini. Tapi seringkali kita hanya memahami fungsi pemerintah sebatas kegiatan eksekutif. Nah, bagaimana sebenarnya konsep fungsi secara teori dan praktik menurut teman-teman sekalian? Jadi saya mulai jawab dulu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari literatur klasik, sebenarnya definisi fungsi pemerintahan itu dibagi atas dua. Ada yang arti luas dan ada yang arti sempit. Kalau kita bicara tentang arti luas fungsi pemerintahan, jadi arti luas ini mencakup seluruh fungsi kekuasaan yang ada di suatu negara. Jadi kalau kita belajar di literatur klasik seperti Montesquieu atau John Locke, dia membagikan ada 3 jenis pemisahan kekuasaan. Kalau kata John Locke, ada yang eksekutif, legislatif, dan federatif. Kalau kata Montesquieu, ada yang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan ada juga yang dari arti sempit. Kalau arti sempit, dia fungsi pemerintah itu hanya mencakup eksekutif. Karena eksekutif ini hanya berperan untuk menjalankan undang-undang dan membuat suatu kebijakan. Tapi kalau agar bisa dimengerti oleh seluruh masyarakat, sebenarnya arti fungsi pemerintahan itu hanya untuk menyediakan pelayanan publik, melindungi masyarakat, dan meningkatkan pembangunan di suatu negara. Untuk saudara Angel sendiri, menurut Angel kayak gimana? Oke, baik, saya setuju dengan pendapatnya Resin. Kalau kita lihat dari pandangan modern, seperti yang dikemukakan oleh Mustopo Paticija, AR, fungsi pemerintahan bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama fungsi regulatif, di mana membuat aturan pelaksana dari undang-undang, dan yang kedua fungsi administratif, yang di mana melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik. Dan yang ketiga ada fungsi adaptif, kemampuan pemerintah yang menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial dan teknologi. Selain itu mungkin ada pendapat lainnya lagi? Selain itu, menurut Safri Nugraha, pemerintah kini tak hanya sadar pelaksana undang-undang, tetapi juga aktor kebijakan yang harus mampu membuat keputusan strategis dalam situasi yang belum diatur hukum secara detail. Dalam hal ini dikenakan konsep res emergence, yaitu kebebasan bertindak pemerintah dalam batas hukum untuk kepentingan umum. Oke, menarik ya. Mungkin dari Kakak Resin sendiri ada tambahan lagi atau? Kalau dari saya nggak ada sih, saya sudah cukup. Oke, sudah cukup ya. Oke, baik. Oke guys, kita lanjut ke topik yang kedua. Di sini ada narasumber yang berbeda. Halo teman-teman. Halo, Boleh mau perkenalkan namanya? ya perkenalkan nama saya Muhammad Isradi Halim. Dan perkenalkan, nama saya Adi Wiraudayana, biasa dipanggil Adi. Oke, untuk topik kali ini kita akan membahas tentang organisasi pemerintahan atau administrasi negara. Menurut teman-teman sekalian, bagaimana struktur organisasi pemerintahan itu sendiri dalam kerangka administrasi negara? Apakah sama dengan organisasi negara atau bagaimana? Sebenarnya itu tidak sepenuhnya sama. Kalau kita merujuk kepada penjelasan Safri Nugraha dan timnya pada tahun 2002, organisasi negara mencakup sebuah lembaga tinggi negara yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945.
145 seperti MPR, DPD, Presiden, dan MA. Sementara organisasi pemerintah atau organisasi administrasi negara adalah perangkat yang melaksanakan fungsi eksekutif, bisa berupa kementerian, lembaga non-kementerian, pemerintahan daerah, sampai unit pelaksana teknis. Organisasi pemerintahan ini dibentuk berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Misal seperti apa? Seperti pusat menetapkan kebijakan makro yang mengatur semua provinsi. Sementara pemerintah daerah menjalankan fungsi pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat. Oke, baik. Saya tambahkan sedikit penjelasan dari saudara tadi. Konsep organisasi pemerintah juga dijelaskan oleh Bapak von Vollenhoven dengan istilah ambachtlich organisasi atau organisasi kepegawaian pemerintah, yaitu organisasi yang menjalankan fungsi administratif berdasarkan hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara dan hubungan antara lembaga negara. Berbeda dengan organisasi swasta yang didirikan atas dasar hukum perdata dan mengejar keuntungan. Organisasi pemerintah berorientasi pada kepentingan umum atau public interest. Oke. Selain itu, Mustafa Diadjaja menekankan bahwa organisasi pemerintahan harus memiliki 3 elemen utama. Yang pertama adalah struktur formal yang menjelaskan hierarki dan kewenangan, mulai dari strukturnya dan kewenangan apa saja yang mereka. Yang kedua adalah fungsi operasional, yakni pembagian tugas dan koordinasi. Dan yang terakhir adalah sistem nilai, seperti akuntabilitas dan integritas aparatur. Oke, jadi organisasi pemerintahan bukan hanya sekedar birokratis, tetapi juga sistem yang memiliki nilai, tujuan, dan mekanisme ya? Ya, betul. Dan di Indonesia, konsep organisasi pemerintahan terus berkembang. Kita mengenal lembaga tinggi negara seperti Presiden dan DPR, atau lembaga negara independen seperti KPK, KPU, dan Ombudsman, serta lembaga non-struktural seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, atau semua bagian dari organisasi administrasi negara meskipun tingkat otonomi dan kewenangannya berbeda. Dengan demikian, organisasi pemerintahan adalah struktur dinamis yang menjadi aset negara dalam mewujudkan tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebagai melindungi segenap bangsa dan melanjutkan kesejahteraan umum. Dan penting juga disadari bahwa organisasi pemerintahan saat ini menghadapi tantangan besar seperti digitalisasi, transparansi, serta tuntutan pelayanan publik yang cepat. Karena itu, perlu dilakukan reformasi birokrasi berkelanjutan agar orientasi pemerintahan tetap efisien, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Result-oriented government. Oke, baik. Terima kasih. Wah, teman-teman, tanpa kita sadari, kita sudah dari penghujung podcast nih. Dengan materi terakhir, yaitu materi kedudukan istimewa pemerintah. Oke, kita masuk ke topik terakhir dengan narasumber yang baru lagi. Boleh mau perkenalkan namanya? Kenalkan, nama saya Jeremia Samiazi. Oke, Kak Jere, di sini kan orang membahas tentang kedudukan istimewa pemerintah. Nah, istilah ini sering muncul dalam hukum administrasi negara. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kedudukan istimewa ini menurut Kak Jere? Nah, jadi secara teoritis pemerintah memiliki kedudukan istimewa karena diberi wewenangan publik yang tidak dimiliki individu atau organisasi swasta. Dalam hukum administrasi negara sendiri, pemerintah dapat bertindak secara sepihak untuk kepentingan umum, misalnya dalam hal perizinan, pengawasan, dan penegakan kebijakan publik.
Konsep ini dijelaskan oleh Van der Poot dan Rayudi Atmosudirjo sebagai bentuk kekuasaan istimewa yang melekat pada pemerintah sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Namun kekuasaan ini tidak boleh digunakan sewenang-wenang kan? Pemerintah juga harus tunduk pada asas legalitas dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik. Saya tambahkan sedikit, menurut Friedrich Hermansen yang berkembang di Jerman, pemerintah memiliki kebebasan bertindak untuk mengisi kekosongan hukum, terutama ketika ada keadaan darurat atau situasi yang tidak diatur secara eksplisit oleh undang-undang. Namun, kebebasan itu harus disertai tanggung jawab administratif dan moral, serta dapat diuji melalui mekanisme peradilan administrasi. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menegaskan bahwa setiap keputusan tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah, prosedur yang benar, dan tujuan yang sesuai dengan hukum. Oke. Ya, dan kedudukan istimewa ini juga berarti pemerintah memiliki tanggung jawab sosial yang besar kan? Sebagai pengembang amanat rakyat, pemerintah tidak boleh bersikap pasif. Pemerintah juga harus proaktif menjaga ketertiban umum, melindungi warga negara, serta memastikan keadilan sosial. Istimewa bukan karena kekuasaannya, tetapi karena tanggung jawab dan kewajiban moralnya. Kewajiban moralnya ini lebih berat daripada warga biasa. Ya, saya setuju sekali dengan memahami kedudukan istimewa ini. Kita sebagai calon administrator publik harus sadar bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah selalu berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Maka integritas, akuntabilitas, dan kepemimpinan etis menjadi sangat penting. Oke teman-teman, torang sampai di akhir podcast ini. Diskusi torang yang hari ini sangat luar biasa mendalam ya. Sebagai rangkumannya di sini saya sudah membuat rangkuman. Ada fungsi pemerintahan itu mencakup kegiatan pelayanan, pembangunan, dan perlindungan masyarakat. Untuk poin kedua, organisasi pemerintahan merupakan struktur dinamis yang melaksanakan fungsi eksekutif dalam berbagai tingkatan. Poin ketiga, kedudukan istimewa pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah memiliki hak dan kewajiban publik yang besar, tetapi tetap harus tunduk pada hukum dan prinsip pemerintahan yang baik. Saya Melisha sebagai host hari ini mengucapkan banyak terima kasih untuk narasumber-narasumber saya, yaitu ada Resin, Angel, Adi, Ade, dan juga Jere. Semoga pembahasan ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang sedang mempelajari administrasi negara. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!